Jadi sudah berpuluh-puluh tahun kiai itu mengecam doli itu harus ditutup. Yes. Yang bisa mengecam, yang bisa nutup itu bukan pemerintah. Tapi suratnya Risma. Kalau ketemu dengan perempuan NU, dia belum bau apa-apa, nggak bau, belum bau minyak wangi, belum bau apapun. Biasanya dia IPPN karena masih pelajar. Oh, berarti dia bau kencur dong harusnya. Ya, Tokyo itu populasinya 3 kalinya Jakarta. Jadi Jakarta itu kan 12 sampai 13 juta. Kalau siang itu 13 juta, kalau malam 12 juta. 1 jutanya pindah ke Depok, Bekasi, Tangerang, ya kan. Kalau lebaran cuma 4 juta. Itu mudik. Nah, tapi yang menarik itu di atas jalannya, di jalan rayanya itu tidak sepadat Jakarta. Oh, gitu. Parkir mana bayar pajak, beli sesuatu bayar pajak. Tapi tiba-tiba kan uang pajak kita lenyap di angka 270 juta, 271 triliun. Terus ada kasus uang yang sudah terkumpul banyak, pengumpulan pajaknya dikorupsi, distribusi pajaknya dikorupsi. Selamat datang di podcast Setengah Kamar. Sekarang kita kedatangan Ahmad Rosali. Ini apa belum kalau udah gini apa ini? Sudah selesai. Udah selesai. Jadi ini anak muda NU, pengurus PBNU, aktivis apa jurnalis nih mau disebut? Ya aktivis dan jurnalis. Konco. Banyak. Ya, kita anak muda NU yang punya banyak aktivitas gitu. Salah satunya santai. Ngopi, lihat situasi, itu aktivitas yang menyita banyak waktu dan menjanjikan. Karena nganggur itu kalau diseriusin juga lumayan hasilnya. Dan kata baju mas? Sehat mas? Alhamdulillah. Baru pulang dari Jepang ya. Baru pulang dari Jepang, terus mampir di Hong Kong. Wow. Terus mampir juga di Singapura, ke Johor, lalu pulang ke Surabaya. Itu trip pesawat biar murah, Jadi itu memang yang kelas-kelas tertentu, itu harus mendatangi banyak negara. Yang langsung jauh lebih, ya walaupun mahal ya, tapi tidak menyajikan pengalaman. Jadi kita cari yang punya banyak pengalaman. Sekalian berkunjung ke teman-teman NU di sana. Di Jepang, di di Hong Kong juga. Kalau di Singapura itu cuma transit untuk pindah ke Johor. Kalau ke Australia? Ke Australia pernah juga ya? Ya, di Australia pernah. Agak lama di sana. Agak lama. Berapa? 1,5 tahun waktu itu. Yang pertama 1,5 tahun, terus habis itu dapat short course berapa minggu? 3 minggu. 3 minggu. Jadi ya lumayan lah. Jadi pengalaman di dunia internasional. Harga tiket, kita agak berteman dengan itu ya, platform penyedia harga tiket, kapan murahnya. Itu khusus ya mas ya? Memang ada yang nggak terpublish gitu ya? Enggak juga. Jadi kalau mau keluar negeri 2 bulan dari sekarang harusnya masih murah. Tinggal email plan aja. Dihitung tiketnya habis berapa, penginapannya habis berapa, siapa kontak lokal di sana. Nah, kita bisa jalan-jalan dengan murah. Tapi itu dalam agenda NU-NU ya? Atau enggak juga. Jalan-jalan aja. Ya, sambil ketemu teman-teman NU. Nah, ada cerita apa? Ada cerita. Menarik. Gak ada sih sebenarnya, relatif kemarin itu kebetulan ada istri ada kegiatan di Jepang, terus kemudian aku lihat jadwal juga nggak terlalu banyak, udah beli tiket, ngelihat Jepang ke beberapa tempat dan ketemu dengan teman-teman NU di sana. Yang menarik sebenarnya dari Jepang itu di Tokyo ya, waktu kita datang di Tokyo itu. Tokyo itu populasinya 3 kalinya Jakarta. Jadi Jakarta itu kan
12 sampai 13 juta. Kalau siang itu 13 juta, kalau malam 12 juta. 1 jutanya pindah ke Depok, Bekasi, Tangerang, ya kan. Kalau lebaran cuma 4 juta. Itu mudik. Nah, tapi yang menarik itu di atas jalannya, di jalan rayanya itu tidak sepadat Jakarta. Oh gitu? Nggak macet? Nggak macet, nggak terlalu macet. Itu memang sampai macetnya itu gara-gara lampu merah gitu aja, lampu merah. Bukan karena sampean turis terus diarahkan ke jalan yang nggak macet? Nggak ya? Saya datang memang ya itu kalau melihat itu biasa ini kenapa kok tidak macet? Ternyata di populasi sebanyak itu orang puluhan juta itu beraktivitas di bawah tanah. Jadi orang dari satu kota dari satu titik ke titik yang lain transportasinya ada di bawah tanah. Di Singapura gitu ya? Di Singapura itu nggak sebanyak di Tokyo ya. Karena Singapura itu populasinya berapa juta sih? 6 juta. 6 juta ya. Itu se Singapura. Ini. Kalau nggak salah ya. Jadi nah, Tokyo itu tunnelnya itu ini di atas dan dia bisa di bawahnya lagi, bawahnya sampai beberapa tingkat. Oh gitu ya. Jadi kayaknya Jepang itu di bawahnya berongga-rongga gitu. Itu cukup lama. Kayaknya cukup lama dilakukan karena kita ingat kan Jepang itu kan suka sekali membuat ruang bawah tanah gitu. Nah itu yang membuat Jepang lebih manusiawi jalan rayanya. Dan mungkin juga, saya menduga juga peraturannya pajak kendaraannya mahal, sehingga orang akan memilih untuk berada di transportasi umum. Dan cepat transportasinya, tidak kayak apa ya, KRL ya. KRL di sini kan di atas, terus dia mengganggu transportasi juga kan. Connectingnya kurang sih kali ya di tempat kita ya. Ya, tidak banyak. Jadi kalau kita kan punya dari Bogor aja kan, dari Bogor, Bekasi, sama ke Tangerang, ada 3 arah, ada 4 ya, sama yang ke Ciputat itu kan, ada 4 arah utama itu. Kalau di Jepang banyak banget, dan itu terjadi di bawah tanah, jadi tidak ada penutupan, buka jalan gitu, yang mengganggu transportasi. Jadi aktivitas di atas tanah seperti dan jumlahnya banyak, keretanya cepat dan jumlahnya banyak. Jadi itu membuat kapan kita bisa ke sampai itu? Itu susah ya, nyampe ke sana. Mungkin itu nanti bisa ditransformasikan dari nadi-nadi di Jepang ke Indonesia. Nah gimana ya? Gimana? Nadi di sana udah bisa bikin tata kota kayak gitu, belum gitu loh. Gimana aktivitas? Gak bisa, karena mereka bekerja di sektor yang lain. Itu urusan pemerintah. NU di sana. Nah kita cerita NU di sana. NU di sana itu banyak juga ternyata. Somehow. Berapa? Banyak. Ada 14 MWC. MWC jadi MWC PCINU Jepang membawahi 14 MWC. MWC itu berarti di bawah PCINU. Di bawah PC. Pengurus cabang internasional ya. Itu di bawahnya ada MWC. MWC itu apa singkatannya? Majelis Perwakilan Cabang. Cabang ya. Oke. Jadi dia kalau di sini itu di Indonesia itu tingkatnya kecamatan. Jadi cabang, terus kecamatan membawahi nanti ranting desa-desa. Desa-desa. Itu fokusnya di Tokyo doang atau nyebar di beberapa kecamatan? Se-Indonesia. Se-Jepang itu ada 14. Oke. Mereka sudah punya beberapa masjid, mengelola beberapa masjid dan memiliki beberapa masjid itu. Jadi nyewa tempat, ada yang bangun sendiri gitu ya. Sudah ada beberapa dan kemarin ada peresmian 1 pesantren di kota daerah Koga. Di daerah Koga. Koga itu 100 meter dari Tokyo kayaknya. Enggak, itu jadi ya agak jauh, sekitar mungkin naik tram itu 1,5 jam kayaknya. 1,5 jam ya? 1,5 jam. Tapi cepat ya 1,5 jamnya. Cepat lah. Coba. Jadi 1,5 jamnya sana cepat daripada 1 jam di sini. Di sini kan 1 jam kadang-kadang cuma 3 kilo. Oh jaraknya. Oke. Nah terus. Dan ya Jepang itu bersih dan teman-teman Indonesia akhirnya juga ikut terapi karena kita orang itu kan ikut lingkungannya. Yes. Ini percontohan sederhana. Kalau ada orang Singapura, kalau kita datang ke Singapura, kita nggak akan buang sampah sembarangan.
kita dijamin karena ada aturan. Kalau kita ke Singapura, Anda buang sampah sembarangan, kan dendanya bisa $5.000 atau berapa itu? 50 juta. 50 juta untuk buang sampah. Mampir metik bunga di sana di taman itu berapa $1.000 gitu. Terus apa gitu. Nah, sebaliknya orang Singapura kalau datang ke Batam juga jadi brengsek kayak orang Batam. Jadi sebetulnya ya regulasi di lokalnya ya. Ya, regulasi di lokal. Pelampiasan hasrat manusiawinya di bawah Batam. Pertanyaannya kan ini tempat tuh menjadi sangat berpengaruh gitu ya. Sangat. Kalau orang Indonesia yang di Indonesia misalnya kurang on time, kurang rapi, kurang macam-macam gitu ya. Apalagi kalau misalnya orang NU itu seringkali terkenal gitu ya, kayak terlambat datang bulan. Itu di sana bisa berubah, Mas? Berubah. Tinggal dibawa aja orang itu ke sana. Nanti akan jadi rapi, teratur. Balik lagi sama lagi. Gitu ya. Jadi menarik di sana, dan ada yang menarik sebenarnya adalah ada satu masjid yang baru diresmikan, bukan baru ya, di Jepang itu sudah beberapa tahun terakhir, namanya Masjid Nusantara. Jadi orang Jepang, orang NU di Jepang itu sadar bahwa ada kebutuhan supporting. Ada supporting kebutuhan, dia beli tisu toilet, bayar sewa, beli lampu, listrik, dan seterusnya kan. Jadi dari mana dia akan membiayai? Nah, maka di situ dia akan berpikir untuk membiayai dengan bisnis yang dikelola di masjid itu. Oke. Di masjid ada bisnisnya. Nah, kalau ada beberapa case. Kalau di Masjid Nusantara itu ada orang NU namanya Pak Anwar. Pak Anwar dia punya bisnis remittance, dia punya bisnis kartu handphone. Dan ternyata di sana nggak terlalu susah. Kartu handphone itu kita bikin gitu nggak terlalu susah. Beli baru gitu ya, nggak harus pakai kartu. Kita bikin, bukan beli. Bikin. Nih, kalau orang Indonesia kan bikin seolah-olah susah ya. Dia bikin kartu dan kartu gitu. Ya. Dan karyawannya cuma 5 orang. Jadi nggak sesusah itu. Berarti profitnya banyak dong itu. Ya. Tapi mungkin orang Jepang sudah punya pilihan bisnis yang lain yang dia nggak perlu bersusah-susah untuk bikin. Dan di sana nggak terlalu advance ternyata untuk perusahaan-perusahaan digital itu nggak seperti yang kita bayangkan. Dia cenderung mungkin bisa dikatakan lebih lambat dari Indonesia. Advance-nya adalah persoalan digital. Jadi ada peluang di situ. Nah, yang mau saya katakan tadi, masjid itu di Pak Anwar itu ada bisnis remitter, pengiriman uang, lalu kemudian kartu itu. Nah, dari bisnis karena dia NU, dia nyewa tempat awalnya untuk bikin masjid. Jadi dia sewa. Iya, dia sewa di apartemen. Di apartemen. Di apartemen. Jadi di satu lantai 5 di daerah Akihabara. Kota mana itu? Di Tokyo. Tokyo. Zaman aku kesana belum ada ya? Iya, belum. 3 tahun lalu belum memang. Waktu sampai ke sana. Nah, dia punya bisnis. Nah, begitu juga ketika teman-teman NU mau bikin pesantren. Dia sudah memikirkan bagaimana sustainability-nya, kebutuhan-kebutuhan itu ditopang. Hanya dia bisnis akan mendevelop bisnis ekspor impor, terus jasa. Di pesantren itu. Di pesantren itu sebagai penopang terhadap kebutuhan operasional macam-macam. Dan itu kan dalam rangka dakwah ya, kita bikin pesantren. Satu, menyebarkan Islam di sana, yang kedua untuk memfasilitasi, mungkin bahasanya adalah kerinduan warga Muslim di Jepang untuk beraktivitas secara jamaah. Dia perlu masjid, ada maulid, ada sholat id, ada sholat idul adha, gitu-gitu kan harus ada tempatnya. Nah, itu dilakukan oleh orang-orang di sana, dan saya melihatnya keren sekali ya dakwahnya orang-orang di sana. Jadi dilakukan secara basis kemandirian ekonomi terbangun ya. Iya. Bukan kayak di sini, misalnya pikiran itu mungkin kayak di sini mau bangun masjid kita berada di pinggir jalan, ngeblok jalan, sumbangan. Di sana enggak ya? Kalau berarti di sana dari bisnis ya. Tapi sumbangan tetap ada dong. Ada kota amal di masjid itu. Tetap ada kayak QRIS juga itu ya. Kayaknya enggak deh. Enggak pakai QRIS.
Kayaknya nggak pakai. Yang di Masjid Nusantara seterusnya itu nggak pakai. Anggotanya berapa mas? Orang NU yang tercatat nggak tahu. Belum ada ini. Nggak tahu jumlahnya berapa. Tapi kemarin baru ada pelatihan PDPKPN sekali. Apa itu PDPKPN? PDPKPN itu pelatihan dasar PDPKPN. Pelatihan dasarnya pengurus NU lah. Panjangannya panjang. Dan jadi itu sudah diresmikan. Tapi cukup banyak yang aktif di kegiatan. Cukup banyak. Orang-orang kalau ada di luar negeri, dia akan rindu karena dia tiap hari bekerja Senin sampai Jumat. Dia akan rindu untuk kumpul-kumpul. Jadi masjid itu tempatnya makan-makan, kumpul-kumpul, ketemu sama orang NU, satu dengan yang lain, cerita kerjaan, sharing-sharing, ada masalah apa, gitu-gitu. Ya kadang-kadang kalau kita mungkin ada teman-teman yang lagi belum pegang kerjaan, misalnya datang ke masjid, ngobrol-ngobrol, ngantri dulu kerjaan, bisa dibagi informasinya ya. Ya kalau di ini kayak LKK lah. Infoloker. Bisa jadi begitu. Jadi bisa diobrolin di serambi masjid. Tapi yang banyak berkumpul di NU itu pekerja formal atau informal? Rata-rata di sana pekerja formal. Ya. Semua kayaknya pekerjaan itu membuat kerjaan memang harus banyak ngurusin, asuransinya harus ada. Yang gitu-gitu harus ada lah. Rata-rata pekerjaan formal di sana. Asik juga ya. Selain itu apa mas aktivitasnya yang mungkin fun? Kan dakwah itu kan pasti dengan ada yang menarik masing-masing kan? Di antaranya itu ada lembaga apa orang masuk Islam itu? Mualaf Center. Ada Mualaf Center di bawahnya PCI NU itu, dan dia itu ketuanya orang Jepang asli. Dia waktu saya cerita ngobrol-ngobrol sebentar itu, dia asli Jepang, masuk Islam, lalu 7 tahun lalu masuk NU juga. Iya, dia NU. Lalu kemudian dia bikin, kalau yang masjidnya NU ini kan relatif untuk kalangan umat Islam sendiri ya aktivitasnya ya. Kalau yang Mualaf Center dia lebih expand. Dia campaign untuk orang Jepang untuk masuk Islam. Nah, apa tantangannya? Katanya waktu itu dia kesulitan buku-buku berbahasa Jepang. Yang buku-buku Islam berbahasa Jepang kayak misalnya tata cara sholat yang buku yang fenomenal itu, yang putih yang ada gambar orang sholat gitu. Dia perlu buku itu dalam bahasa Jepang gitu. Jadi itu sangat diharapkan. Kaifiah wudu, tata cara puasa, sholat, jamaah, jinabat gitu-gitu mereka perlu. Jinabat? Junub. Ini kan pemirsa. Aku ini nggak boleh. Kamu nggak tahu kan dok? Ya maksudnya jangan membawa bahasa-bahasa yang kita nggak tahu kan. Berarti jadi sasaran. Itu mereka perlukan. Sekali dalam beberapa waktu dia ada acara dengan komunitas-komunitas Muslim di sana, campaign. Untuk masyarakat Jepang bagaimana Islam itu. Nah gitu. Asik ya. Kalau dibandingkan dengan di Aussie. Gimana sih cara ngomong yang bener tuh? Australia. Di sana lebih murah, di Jepang lebih murah. Lebih murah? Jauh lebih murah. Biaya hidup lebih murah, housing lebih murah, makanan lebih murah. Paling challenge-nya adalah Jepang itu agak suka makanan yang dicampur dengan babi. Wah, enak itu. Itu harus dicari tahu. Kan sekarang Google itu sudah ada Google Scam itu kan. Tulisan itu scan keluar bahasa Indonesia atau bahasa Romawinya itu. Nah, di situ bisa ada bayinya apa enggak gitu ya. Bayinya apa enggak. Itu maksudku kalau tadi kan NU yang di Jepang. Kalau NU yang di Aussie ini enggak sebanyak dilihatnya itu lebih Gak sebanyak itu kayaknya yang waktu di Australia itu. Gak sebanyak di Jepang? Gak sebanyak di Jepang. Kalau nggak salah ya, aku nggak terlalu tahu juga. Di sana aku ngabisin waktu main-main ya?
belum aktif di NU kan? Masih nakal dulu berarti. Enggak juga. Di Tokyo malah lebih banyak. Sorry, di mana? Di Hong Kong. Oh, lebih banyak di Hong Kong. Di Hong Kong itu lebih banyak. Karena banyak TKI. TKW ya banyak ya. PMI-nya perempuan. Katanya 99% itu perempuan. Sampai pengurus pagar pusatnya itu perempuan. Fatayatnya perempuan. Pasti. Fatayat itu apa, Mas? Muslimatnya perempuan. Muslimat Fatayat ini perempuannya NU. Perempuannya NU. Itu bedanya, kan di NU itu ada 4 ya kelas perempuannya. Ada dari bawah itu di PPNU, terus ada PMI, ada Koprinya, terus ada Fatayat. Kopri itu yang pergerakan ya, yang mahasiswa ya. Ya. Jadi ini bisa dibedakan dari baunya. Gimana ya? Bau apanya ini, Mas? Kalau ketemu dengan perempuan NU, dia belum bau apa-apa. Nggak bau, belum bau minyak wangi, belum bau apapun. Biasanya tidak di PPN karena masih pelajar. Oh, berarti dia bau kencur dong harusnya. Ya, dia belum parfum, belum apa. Yes. PMII yang muda juga kayak Fataya. Tapi kalau sudah Fataya kayak apa IPP. Kalau sudah PMI yang senior dari Jakarta biasanya sudah ala Fataya. Bau parfum. Dia bau parfum gitu kan, kemana-mana di tasnya parfum, bau wangi gitu ya. Oke. Kalau sudah muslimah, minyak kayu putih. Jadi minyak kayu putih itu selalu ada di durasinya udah bentar lagi. Jadi kalau lagi duduk gitu, basuh leher, gitu kan, basuh telinga, jadi baunya minyak kayu putih. Nah, itu muslimat itu. Itu muslimat. Ya. Tapi kalau masih minyak wangi, masih apa? Oh, ini Fatayat ini. Oke. Jadi jenjang umur ya. Jenjang umurnya perbedaan makin senior. Nah, di sana relatif perempuan semua di Hong Kong. Paling hanya pengurus ketua PC, terus yang beberapa lah yang laki-laki. Yang laki-laki sedikit sekali, hanya sedikit sekali. Karena ternyata memang pekerjaan buruh migran di sana itu yang paling banyak dibutuhkan adalah yang untuk jaga rumah tangga. Jadi banyaknya di situ, akhirnya yang perempuan yang banyak di sana. Populasinya banyakkan di umur berapa, Mas? Kalau Muslimat. Muda ya. Yang middle ya. Bukan. Fatayat itu yang. Waduh. Yang muslimat yang udah bau minyak. Fatayat juga banyak. Fatayat muslimat. Baunya kayu putih tadi kan? Kayu putih. Itu yang paling banyak. Ada lah sebagian kayaknya. Muslimat Fatayat banyak. Dan lembaga juga banyak di sana. Ada lembaga dakwah, Lazisnunya juga ada. Terus kemudian ada Banomnya itu ada Pagar Nusa. Nah, Lazisnu itu dia punya program $1 hari $1. $1 dimasukin ke celengan. Koin gitu ya. Lupa berapa itu ya nilainya kalau di Indonesia. Karena nggak lama sih waktu. $1 Hong Kong. Hong Kong berapa sih, Kak? Berapa Hong Kong? Hong Kong. Nggak jauh beda dengan $1 Singapura. Jauh. Oh jauh ya. Dolar Singapura itu 10.000. 10.000. Hong Kong berarti kisaran di angka berapa? Ya lebih baik. Sedikit kali ya. Iya. Itu. Berarti kan kalau kayak gitu sebetulnya NU di luar Indonesia hidup ya. Di mana-mana juga ada, di sana juga. Di Hong Kong kita ada Gus Duriannya juga. Kalau di Malaysia juga jauh lebih banyak ya orang NU-nya. Ada PCI NU-nya juga besar. Kiai-kiai juga banyak yang dihadirkan. Di Taiwan juga ada. Di mana? Korea Selatan juga ada. Kalau di Korut ada nggak? Korea Utara kayaknya belum. Wah, dirujak Kim Jong Un. Kita harus nyiapin tahlilan untuk bapaknya Kim Jong Un. Oh iya, ini bisa jadi bagus loh, Mas. Iya. Kalau di negara lain tahlilan mereka kata 100 orang. Nah, ini kalau bisa ngelobi Kim Jong Un, sebenarnya ini satu negara bisa tahlilan. Dan nangis bareng serentak. Dipaksa. Nah itu warga NU di luar itu banyak sekali, banyak banget di luar itu. Dan mereka punya tantangan yang berbeda-beda. Di sana juga ada kelompok-kelompok yang salafi juga, misalnya di Jepang, ya ada. Terus seperti kelompok-kelompok yang lain juga ada. Kayaknya kemarin
ada teman-teman yang ngaji yang ideologinya juga berbeda dengan kita ada. Jadi banyak lah juga dinamikanya juga kan. Dinamikanya cuma nggak mungkin masih sibuk di negara kesatuan Republik Indonesia kali ya, karena tidak seruat mungkin ya, nggak seruat di sini. Karena mereka kan fokusnya kerja mas, bukan. Iya. Dan di sini kan kita ada berusaha sama tukang parkir, Pak. Udah. Di sana negara-negara itu nggak ada tukang parkirnya. Atau sampai memang sengaja nggak diliatin. Kayaknya jadi tukang parkir itu kan secara sosial adalah mengganti kelompok-kelompok yang mengganti absensi negara di situ. Yes. Jadi bayangin kalau kebijakan publik itu kan kita biasanya gini, tidak ada orang yang berhak untuk melakukan sesuatu mengatur publik kecuali dia punya hak untuk itu. Dipilih oleh negara, misalnya kayak polisi, ada pejabat gitu dia bisa. Nah sekarang tiba-tiba di pertigaan jalan ada orang yang berhak mengatur siapa yang harus lewat duluan. Oke. Siapa Ogah namanya ya. Nah itu kan dia punya kuasa atas itu. Terus ada lahan parkir yang tiba-tiba ada orang di situ, dia berhak narik uang. Ini siapa yang ngeska? Jadi amatirnya kepanjangan tangan negara. Jadi kalau di Jepang itu nggak ada negara dalam negara. Kalau di sini ini negara dalam ada banyak. Tiba-tiba ada gitu-gitu. Bahkan kemarin di Johor itu negara yang paling dekat dengan kita ya, Johor itu Malaysia. Kayaknya kok nggak ada ya gitu ya, parkir. Atau sampai di sana pas jam 2 malam nggak ada lah? Enggak juga. Jadi ini Pras, apa yang saya lihat itu kapan ya kita akan sampai ke situ gitu ya? Tertata, terus negaranya lumayan bagus, jalannya oke, ada policy yang disepakati bersama, tidak boleh ada orang jualan di trotoar misalnya. Terus negara juga hadir antara penjual dan pembeli. Kan di negara-negara lain biasanya kan kita beli nasi di ini ya, di warung. Tapi warung itu kan harus dipastikan bahwa dia steril, bersih gitu-gitu kan. Jadi ada petugas negara yang ke sana hadir ngecek, ini kamu beneran bersih nggak jual buat masyarakat saya. Dan akhirnya kita makan yang sehat dan dia bayar pajak. Kalau memang cukup untuk bayar pajak ya, kan ada klasternya pembayaran pajak itu. Kan mestinya di negara kita juga udah begitu kan, tapi mungkin nggak jalan. Iya. Seharusnya kan udah ada kan pengawasan, bahkan termasuk di outlet yang ada stempel halal itu ya, misalnya ya, itu kan sebetulnya udah diverifikasi kan, masakannya halal. Harusnya gitu kan. Mungkin tidak berjalan. Itu pun Indonesia masih mending dibanding perindapan. Tapi mungkin mau pernah sana nggak? Belum. Saya mau pernah sana terus terang. Tapi mungkin itu iya ya, yang kita lihat di medsos yang perindapan pakai tangan. Iya ya. Tapi yang nggak lama sampai gitu banget. Tapi aku juga nggak yakin itu di semua. Mungkin nggak. Aku nggak tahu apakah itu merepresentasikan negara yang kita sebut di medsos dengan negara perindapan itu kan ini rasis sebenarnya. Ini mengkategorisasi negara India, Pakistan, Bangladesh kan kira-kira gitu ya. Yang kita nggak tahu itu di negara mana. India itu orangnya pintar-pintar. India itu pintar-pintar. Dia punya bahasa yang kedua, bahasa Inggris. Terus CEO-nya Google siapa itu? Siapa? Dia itu orang India. Terus banyak juga orang-orang India itu yang sampai top level di dunia. Bahkan PM Inggris kan orang India kan? PM India orang India. PM Inggris? Iya, PM India. PM Inggris orang India. PM India orang Inggris. Makasih yang bener ya. Iya. Jadi ya saya suka jalan-jalan gitu ngelihat. Suatu hari saya pernah juga ke Thailand. Thailand itu yang kita anggap negara yang GDP-nya itu jauh di bawah kita karena populasinya rendah. Itu juga di jalanannya lebih oke. Dia di harga yang sama, Anda bisa makan makanan yang lebih enak, yang lebih segar, terus murah, karena dia sama turis itu sudah prepare. Harga transportasinya murah, hotelnya murah, wisatanya murah. Sekarang saya tanya, kalau ada tamu ke Jakarta, kita mau bawa kemana wisata? Wisata ya? Ya wisata. Kamu mau jawab? Mangga 2. Mangga besar, mau besar. Mangga besar tempat HP itu. Iya, tempat elektronik itu kan orang bisa belanja.
Ya kalau di ini kan bingung kan. Ya paling Monas mas. Enggak sih sebenarnya banyak mas. Kita nggak boleh insecure. Iya. Kenapa sih Mas Jali kelamaan sering jalan-jalan sih dia? Ini faktanya di Sumatera itu banyak Pak Oga, kita punya banyak preman yang itu kelebihan kita. Itu justru kalau kelebihan kita di situ. Iya kan mas. Poinnya begini poinnya itu. Saya nggak tahu. Kita itu ngumpulin pajak itu kan banyak. Anda mungkin nggak kerasa meskipun kamu nggak ngelapor SPT. Ngelapor, cuma dinolin. Saya bingung terus. Kita bayar pajak. Sebenarnya kita bayar pajak. Beli rokok bayar pajak, masuk tol bayar pajak, parkir mana bayar pajak, beli sesuatu bayar pajak. Tapi tiba-tiba kan uang pajak kita lenyap di angka 270 juta, 271 triliun. Terus ada kasus uang yang sudah terkumpul banyak, pengumpulan pajaknya dikorupsi, distribusi pajaknya dikorupsi. Ya berarti korupsi bertingkat. Ya, bukan lapis, bukan salah Pak Oganya. Itu kita sedang ngomongin Pak Oga. Duit yang terkumpul itu maksudnya bisa dialokasikan dengan benar jika teralokasi dengan benar. Mungkin nggak sih? Poinku adalah ketika melihat negara-negara yang well maintain itu, dia punya duit yang cukup untuk maintain itu, menggaji orang dengan layak untuk bekerja dengan benar, gitu-gitu ya. Tapi itu tidak terjadi di kita. Di kita itu nggak terjadi. Korupsi terakhir 270 juta. Kenapa? Nggak tahu, kayaknya enak sekali di Indonesia korupsi itu ya. Atau itu mungkin nggak sih mas bisa dimulai dari NU secara bukan secara kebijakan. Itu masyarakat pak. Ya masyarakat. Jadi dia ormas gede dan dia menaungi jumlahnya itu kan sampai kalau SMRC sampai 107 juta. Ribu lebih ya. Juta. Bukan ribu juta. 107 juta. Artinya kan itu banyak mas. Separuh 49% sendiri. Mungkin nggak kalau bisa dimotori dari ormas NU yang juga untuk menciptakan SDM. Nggak bisa. Kebijakan itu harus diambil. Masyarakat itu kayak bebek pak. Tergantung kita yang ngatur. Jadi yang ambil kebijakan, bikin aturan. Ini bebek boleh lewat sini, akan lewat situ. Kecuali si bikin aturan bisa dilobi sama bebeknya, bisa nggak saya nyalip di situ? Nah itu yang terjadi kan di mana-mana itu case-nya begitu. Terus peran NU seperti apa di sini? Peran NU seperti apa? Dalam hal kebijakan publik itu paling dalam untuk menciptakan SDM yang kemudian yang seperti digambarkan tadi itu kan akan melahirkan sebuah ekosistem yang oke ya nantinya. Kan ini persoalan kita masih kesadaran ABCD-nya masih kurang atau Ada satu kasus yang menarik sebenarnya untuk dijadikan contoh itu. NU itu besar dan lama sekali dan karena lahirnya juga di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada Sarkem. Sarkem. Doli. Sarkem itu Jogja. Kita Doli. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun kiai itu mengecam Doli itu habis itu. Yes. Yang bisa mengecam, yang bisa nutup itu bukan pemerintah, tapi suratnya Risma. Oke. Jadi kata Gus Baha itu ribuan fatwa ulama itu akan dikalahkan dengan satu pengambil kebijakan. Oke. Jadi tadi udah tegas Mas Ahmad Rojali sudah menyampaikan ternyata yang lebih penting adalah dari pemerintah. Dari kebijakan. Dari kebijakan. Apa yang ingin disampaikan ke Pak Prabowo? Jadi kira-kira 5 tahun ke depan kebijakan kita mampu mengatur masyarakat kita sampai di titik yang tadi kita ceritain nggak rapi, bisa diatur, kemudian dampaknya bisa berkembang secara ekonomi, bisa grow up gitu. Bisa nggak ke depan? Optimis nggak untuk pemerintahan baru ke depan? Kita harus optimis ya. Kita harus optimis. Jujur mas. Kita harus optimis. Apapun kondisinya harus optimis. Optimis itu biasanya tegak gitu. Kamu sampai ke level ini dulu ketika mahasiswa kan kalian juga masa depannya apa? Tiba-tiba ada di Jakarta, ya kan? Dengan gayanya, ya kan?
Tapi ya begitu. Optimis tapi ya. Berhasil menjaga optimisme kan. Oke. Berhasil menjaga optimisme, terus bekerja dengan benar gitu. Yang saya kira di zamannya Pak Prabowo nanti akan challenging ya, akan lebih challenging. Faktornya diantaranya kementeriannya juga akan sangat banyak. Yang terbaru akan 40 menteri. Wah, perubahan total ini ya. 40-an ish ya, 40-an gitu. Itu dapat berapa jadinya? Benar itu. Dapat berapa Mas? Kalau PKB dapat banyak itu banyak. Atau PKB berapa ya? PKB berapa? Bocorannya di PKB berapa PKB? Enggak tahu aku. Nanti kita lihat lah ya. Jadi 4 apa? 5 apa 4? Enggak tahu. Tapi kita doakan lah. Tapi aku kayaknya 10 sih. Ya, nanti bukan lah ya. Pak Erick Thohir kan yang juga. Tadi nggak disebut. Iya. Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir ya. Iya, Banser yang sudah mulai. Itu anak pesda. Pak Erick Thohir. Jadi banyak. Tapi di luar itu semuanya, kalau kita bikin kebijakan yang bagus, NU akan dapat manfaatnya. NU akan, misalnya kemarin ada kebijakan alokasi anggaran buat bansos yang banyak, misalnya bantuan sosial, BLT gitu-gitu terus. Oh, bukan Pilpres? Bukan. Ini konteksnya sudah sebelum itu ya. Terus adanya Kementerian Desa yang juga banyak teman-teman juga terlibat di situ. Itu dampaknya juga baik di masyarakat. Di masyarakat lebih tertata, warga NU yang berada di bawah lebih tertata juga. Karena warga NU di perdesaan juga banyak. Lebih banyak di perdesaan. Jadi selama korupsinya mulai dihilangin pelan-pelan, terus kemudian pajaknya diatur, uang masuknya, saya kira NU juga akan terdampak dengan baik, Syukur-syukur misalnya pasca SMA atau aliyah ada beasiswa yang cukup banyak yang bisa mungkin bukan dikhususkan ya, tapi didistribusikan ke pesantren misalnya, itu akan juga menambah kemungkinan masyarakat NU beberapa tahun ke depan akan naik gitu. Ya kita berharap lah banyak masyarakat NU yang kuliah di kampus-kampus ternama di kampus-kampus utama di dunia. Harvard misalnya, di Cambridge. Tapi juga ngambilnya jangan berpendidikan agama juga di sana Mas. Sebenarnya nggak apa sebenarnya, karena yang tidak kalah pentingnya adalah teman-temannya. Kalau kita kuliah di UIN kan, teman-temannya nanti ada yang jadi DPR gitu ya. Kalau kuliah di UGM atau di UI misalnya, banyak teman-temannya jadi menteri, jadi apa gitu kan. Kalau kuliah di luar negeri, di kampus-kampus di MIT di mana gitu misalnya di situ, nanti teman-temannya kita punya teman Mark, kita punya Elon Musk sebagai teman. Nah kalau kita punya teman Elon Musk, Pak, kira-kira kamu punya teman Elon Musk, punya teman Mark Zuckerberg, terus kemudian siapa lagi yang kayak kira-kira kehidupanmu tidak akan seperti ini. Jadi kehidupan kita juga bergantung sama teman-temannya loh. Lima teman terdekat Mas. 5 teman terdekat, orang yang ada di pesawat itu. Nah kayak gitu. Mungkin kita nggak kaya juga karena teman-temannya nggak kaya. Kalian kumpul kiri. Oke, sekarang sebutkan 5 fakta tentang warga Nahdien. Bingung kan? Dia dosa masuk. Ini tetap aja tadi. Tapi kira-kira ke depan memang kualitas pendidikan itu harus lebih bagus buat warga NU. Lalu kemudian lebih jauh mungkin ya, teman-teman NU ngambil opportunity untuk sekolah di luar negeri. Saya kira luar negeri itu penting. Menguasai bahasa luar negeri penting. Kita mengidolakan Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu kuliahnya di luar negeri kan. Di luar negeri ya? Di mana sih Mas? Di Mekah. Beliau kan dari Mekah, di Haram cukup lama. Terus ulama-ulama kita kan relatif dari luar negeri semua ya. Secara internasional dong. Anda mengidolakan, teman-teman mengidolakan Soekarno, Hatta, Syahrir, Mbah Hasyim Asy'ari. Mereka itu ya lulusannya Belanda, bisa berbahasa. Istrinya aja dari Jepang, Soekarno misalnya. Anda yang dari Bandung sekelas. Yang Bandung siapa Mas? Ini
Kirangga Sasana. Makmur. Ulama kita top. Al-Bantani saya Nawawi Al-Bantani. Oh, ulama sekaliber internasional, Bro. Iya. Iya. Di level-level itu banyak ulama-ulama dari Indonesia yang berjejaring dengan ulama internasional. Beliau suka berkirim surat kan juga kan. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Al-Fadani, Al-Makassari juga ada. Banyak. Jadi kita menurutku kayaknya kalah di tradisi pendidikan, kita ketinggalan. Karena orang-orang dulu itu biasa banget kan kuliah di Belanda, kuliah di mana lagi di Jerman mungkin atau di mana. Tapi sekarang sebetulnya populasi orang yang kuliah di situ tuh banyak loh Mas. Mungkin nggak ke highlight aja kali ya. Mungkin banyak, mungkin nggak ke highlight, ya mungkin aja. Atau malah pulang-pulang nggak jadi tokoh, malah jadi pekerja gitu kali ya. Aku nggak tahu, tapi yang jelas angkatan 60-an itu kan terganjal kasus PKI sehingga mereka juga nggak bisa pulang. Ya gitu-gitulah. Mungkin kedepannya penyiapan untuk kuliah ke luar negeri juga penting untuk lebih diperbanyak, dan sekarang juga sudah banyak sih beasiswanya. Lalu penampungan mereka setelah pulang itu, karena kalau kuliah di luar, misalnya kamu lulusan S3 di Australia, itu akan ditawari permanent resident untuk tinggal tetap di Australia. Dan kamu akan dapat pekerjaan yang gajinya itu sudah 1 M. 1 M per tahun. Per tahun. Jadi mungkin 100 juta per bulan. Sementara kamu pulang ke Indonesia mungkin akan bergelut dengan pekerjaan 10 juta per bulan. Jadi kan mending tinggal di sana. Nah, itu namanya pembajakan. Nah, jadi itu caranya negara maju itu membajak kader-kader terbaik kita dengan dikasih pekerjaan yang enak, gaji yang bagus, tinggal yang nyaman, fasilitas pendidikan anak yang gratis. Siapa yang nggak mau kan? Sampai setelah tahu di situ ada pekerjaan bagus, saya nanti akan kerja di sana lagi. Ikut. Masih tertarik tinggal di Indonesia? Tertarik. Tapi maunya kerja di sana gimana? Ya sesekali mungkin. Nanti kita lihat ada dubes siapa teman kita, numpang kerjalah di situ 2-3 tahun. Kerjanya numpang, jadi dulu sendiri dong. Itu karirnya. Gitu. Sudah karirnya. Ya sekali jadi dubes. Kalau numpang kerja di sana kita jadi bagian apanya, mengetahui negara itu, habis itu udah. Atau minta gajinya aja yang standar sana, pulang ke bawean. Enggak juga. Pengalamannya enggak dapat. Gitu ya. Harus bisa. Baru minta teman bisa Coba lah, mungkin beberapa waktu kita memang harus main hidup di sana. Siapa dubes yang kita kenal, misalnya ada Zuhairi Misrawi ada di mana itu, Maroko. Kalau aku teman Aljazair, di Aljazair misalnya. Mas, kita pengen hidup di sana sebulan ya, minta tempatnya. Oke, berangkat ke sana. Aku ditawarin sama teman deketku di Skandinavia. Apa di sana? Dubes. Oh ya? Mendekat. Ditawarin kamu jadi dubes, ditawarin kerja. Mancing ikan. Bagus itu lebih bagus daripada mancing di Banten sini. Mancing ikan salmon. Tapi ketat banget mancing di sana. Iya. Harus ikut aja aturannya. Ikut aja aturannya kan. Di Australia juga kalau ikan ukurannya di bawah ini dia tidak harus dilepas lagi gitu. Itu negara ada aturan biasa. Ya, kita pada 1 jam Mas, nggak keras. Nggak kerasa saking asiknya obrolan kita, Masya Allah. Kesimpulannya gimana? Kita kan suka baca buku tentang negara-negara maju ya. Menurutku lebih baik ke sana dan datang lihat gitu. Oh ternyata yang namanya perempatan Shibuya yang maha macet itu, yang maha ramai itu. Oh begitu. Kenapa dia macet? Ada pusat perbelanjaan, ada jalan yang bagus, ada barang murah, jalan-jalan lah yang normal. Oke, habis ini kita Rob pesanin tiket ke Swiss ya sama Maldives. Enggak, khusus Ramadan ke kapan? Ajaran gue aja ya. Ya enggak apa-apa, saya bantu. Keberindapan saja. Oke, terima kasih Mas Rajali Ahmad, anak muda NU yang sampai sekarang masih aktif dan makin progresif. Amin. Semakin banyak negara yang dikunjungin. Amin. Dan jangan lupa untuk bercerita kebaikan-kebaikan di sana untuk Indonesia yang kita cintai ini.
Terima kasih. Jangan lupa nanti siapa yang mau kita undang di bawah ini komen ya, subscribe, like, share. Terima kasih.